di mana katrol rantainya tiba-tiba bergetar dan bergerak sendiri. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for clicking on this video and welcome back to Anggirisana channel. How are you guys? Gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Seperti yang sudah pernah aku bilang di video malam Jumat kemarin, bahwa aku akan membahas kasus-kasus demonik yang paling meresahkan dan yang pernah ditangani oleh paranormal investigator Ed dan Lorraine Warren. Nah, kalau malam Jumat kemarin kita kan sudah membahas tentang Amityville House. Di malam Jumat ini, aku akan membahas tentang Snedeker Family House yang terletak di 208 Meridian Avenue, Southington City 06489, Connecticut. Rumah keluarga Snedeker ini menjadi salah satu kasus rumah hantu yang klasik dan melegenda di antara kasus rumah hantu lainnya seperti Amityville dan Entity House. Terkadang memang sulit dipercaya, namun ternyata kasus rumah berhantu semakin banyak bermunculan di komunitas paranormal hingga saat ini. Kota Southington sendiri merupakan kota kecil dengan pesona Connecticut yang sempurna, namun pada tahun 1986 kota ini dilanda kekacauan media ketika ada sebuah keluarga yang melaporkan bahwa rumah mereka berhantu. Dengan rincian yang langka dan baru muncul pada saat itu, pakar media dan penyidik paranormal sama-sama tidak menyadarinya. Namun klaim dari keluarga Snedeker ini disebut dalam pengetahuan paranormal sebagai The Haunting in Connecticut. Lalu, seperti apa pengalaman yang dialami oleh keluarga Snedeker ini? Tanpa berlama-lama lagi, shh, be quiet, listen carefully, cause the story begin. Keluarga Snedeker yang terdiri dari Alan, Carmen, dan keempat anaknya, yaitu Philip, Bradley, Alan Jr., dan Jennifer, adalah keluarga kelas menengah yang tinggal di Amerika Serikat. Pada tahun 1986, keluarga Snedeker adalah keluarga yang berjuang dalam banyak hal. Alan sang ayah adalah mantan tukang batu yang diduga menderita alkoholisme. Sedangkan Carmen sang ibu adalah seorang pramusaji. Kesulitan keuangan ini menjadi rumit bagi mereka ketika putra sulung mereka Philip mengidap limfoma Hodgkin, yaitu kanker langka yang terkadang mematikan yang menyerang sistem kekebalan tubuh dengan intensitas tinggi. Keluarga Snedeker berusaha membawa Philip ke rumah sakit perawatan kanker sesegera mungkin, dan mereka menemukan rumah sakit yang terletak di luar Southington. Akhirnya keluarga tersebut merasa bahwa akan lebih baik jika mereka tinggal di tempat yang dekat dengan rumah sakit, sehingga Philip tidak harus menderita karena perjalanan mobil yang lama dan seringkali menyakitkannya. Mereka segera mengemasi barang-barang yang mereka miliki untuk pindah ke Southington mencari rumah baru untuk ditinggali sementara agar Philip bisa menjalani serangkaian perawatan kankernya. Mereka mencari rumah dengan ukuran yang besar karena mereka memiliki 4 orang anak ditambah keponakannya Tammy yang akhirnya tinggal bersama mereka. Keluarga tersebut menemukan sebuah rumah tingkat bergaya dupleks, yaitu rumah yang terdiri dari 2 unit rumah terpisah yang saling menempel untuk disewakan. Rumah 2 lantai dengan 5 kamar tidur, 2 kamar mandi, ruang keluarga yang luas dan berada di tepi jalan yang sepi, cukup untuk semua anggota keluarga Snedeker dan setidaknya dekat dengan rumah sakit di mana Philip berobat. Rumah ini disewakan kepada keluarga Snedeker dengan harga yang sangat murah, membuat Alan tidak berpikir panjang dan langsung menyewa rumah tersebut pada tanggal 30 Juni 1986. Mereka awalnya tidak mengetahui bahwa rumah yang indah di Connecticut ini dulunya adalah rumah duka, tepatnya rumah duka Halahan di kota tersebut. Dengan sangat antusias, mereka pun segera bergegas pindah ke rumah baru, dan sesampainya di sana, anak-anak mereka langsung berlarian masuk ke dalam rumah tersebut untuk memilih kamar tidur baru mereka. Dari semua ruangan yang ada, Philip dan Bradley memilih ruang bawah tanah sebagai kamar tidur mereka sendiri. Sebagai anak tertua di keluarga Snedeker, Philip dan Bradley memilih ruang bawah tanah karena ruang bawah tanahnya tersebut memiliki ukuran yang lebih luas dibandingkan dengan kamar atau ruang yang ada di lantai atas. Mereka memilih tidur di tempat penyimpanan peti mati di ujung ruang pembalseman mayat. Setelah ia memindahkan semua barangnya di ruang bawah tanah, keluarga Snedeker menemukan peralatan mayat kuno yang tersembunyi.
Penemuan ini tidak hanya di ruang bawah tanah saja, karena rumah besar itu pun juga memiliki beberapa perabotan di berbagai ruangan lainnya, seperti lemari berlaci di kamar tidur. Di dalam laci tersebut, mereka menemukan beberapa foto orang-orang yang tampaknya sedang mempersiapkan prosesi pemakaman. Ruangan lainnya adalah bekas ruangan peti mati yang masih menyimpan banyak potongan peti di sana, sehingga siapapun yang melihatnya pasti ketakutan. Mereka semua pun terkejut saat ditemukannya beberapa batu nisan yang menunjukkan bahwa adanya jenazah yang dikuburkan di wilayah rumah tersebut. Ellen pun segera menghubungi Daryl Kern, pemilik rumah tersebut, dan Daryl pun ternyata membenarkan bahwa rumah tersebut dulunya adalah rumah duka Hallahan dan telah beroperasi selama beberapa dekade. Ide untuk tinggal di dalam rumah yang dulunya adalah rumah duka memang menimbulkan beberapa kekhawatiran awal bagi keluarga Snedeker. Namun, mengingat finansial mereka terhadap rumah tersebut, serta pertimbangan pengobatan kanker Philip di masa depan, mereka terpaksa memutuskan untuk tetap tinggal di rumah sewa tersebut. Tanda pertama adanya aktivitas paranormal di dalam rumah adalah munculnya serangkaian suara aneh baik di siang maupun malam. Munculnya penampakan misterius yang disertai dengan suara garukan seakan keluar dari setiap bagian rumah tanpa bisa dijelaskan. Di dalam rumah tersebut terdapat lift makanan di mana katrol rantainya tiba-tiba bergetar dan bergerak sendiri tanpa mengangkut apapun di dalamnya. Anak-anak Carmen awalnya berteriak-teriak bahwa mereka melihat hantu berjalan di dalam rumah dan mereka sangat ketakutan hingga ingin pergi dari rumah tersebut. Carmen menganggap bahwa semua yang dikatakan oleh anak-anaknya itu sebagai bagian dari imajinasi berlebihan dari anak-anaknya. Tapi sebenarnya dia sendiri punya firasat buruk tentang rumah itu. Anak-anak sering bercerita tentang lampu yang berkedap-kedip dan ayah mereka, Ellen, yang kesal karena mengira bahwa ini adalah penyalahgunaan listrik. Lalu ia melepaskan bohlam lampu dari kamar tidur mereka. Lift makanan yang sebenarnya untuk memuat dan mengantarkan jenazah ke ruang bawah tanah ke tempat kamar mayat berada, yang sekarang telah menjadi kamar tidur baru Philip. Suara misterius yang muncul terus berlanjut dan suhu ruangan yang tiba-tiba naik turun. Salah satu ruangan terasa sedingin es pada pertengahan Juli, sedangkan ruangan di sebelahnya bersuhu normal. Rasa dingin di ruangan tersebut yang menusuk kemudian tiba-tiba hilang dan pindah ke ruangan lainnya tanpa bisa dijelaskan dengan apapun. Kemudian aktivitas misterius ini berangsur-angsur meningkat menjadi lebih bersifat fisik. Pernah nih suatu malam saat Carmen sedang mandi, tirai itu tiba-tiba saja terangkat lalu membungkus wajah dan lehernya hingga membuatnya tersedak. Saat itu Carmen yang sedang mencuci rambutnya dengan sampo, matanya pun ditutupi dengan busa sampo itu sendiri. Lalu Carmen berteriak meminta tolong sembari ia menangis, namun suara teriakannya itu teredam karena ia tercekik dan wajahnya yang tertutup tirai tadi. Sayup-sayup Tammy keponakannya mendengar ada suara dari dalam kamar mandi dan ia tersadar bahwa tantenya ini sedang tidak baik-baik saja di dalam sana. Tammy pun segera menghampiri dan mendobrak pintu kamar mandi itu dan betapa kagetnya ia melihat tantenya yang meronta-ronta berusaha melepaskan cekikan tirai yang menyelimuti wajahnya. Tammy pun segera menghampirinya, menarik dan membuka tirai yang juga melilit lehernya. Dan saat itu mereka berdua pun tidak tahu apa yang sedang terjadi. Carmen tidak menyadari bahwa serangan misterius itu baru saja dimulai dan serangan-serangan berikutnya datang kepadanya ketika ia sedang sendirian dan Carmen pun takut untuk mengungkapkan serangan-serangan misterius itu terhadap suaminya, Ellen. Carmen juga mengungkapkan bahwa ada entitas atau sosok yang melecehkannya dan entitas itu memiliki kekuatan yang sangat besar hingga entitas itu menampar wajah Carmen. Tammy mengungkapkan bahwa ia juga pernah diserang. Tammy melihat tiba-tiba ada selimut melayang-layang di atas tempat tidurnya dan muncul wajah bayangan hitam yang disertai suara-suara bisikan. Ia pernah melawan serangan-serangan itu dengan rosario di genggaman tangannya sambil ia berdoa dengan rosarionya. Tiba-tiba entitas itu menarik rosario itu dan memutus untayan rosario hingga hancur dari genggamannya.
Entitas yang muncul ini lama-kelamaan semakin berani menunjukkan diri. Ia muncul sebagai wanita jangkung dengan rambut hitam panjang, kulitnya yang pucat dan mata yang hitam menatap tajam. Ada juga penampakan pria berambut putih yang sering mengenakan taksido bergaris-garis. Philip yang terus menjalani kemoterapi di Rumah Sakit Universitas Connecticut, tiba-tiba kebiasaannya berubah dan menjadi aneh. Rasanya bagi keluarga Snedeker seperti bukan Philip yang dikenal. Dia menjadi mudah tersinggung dan juga ceroboh. Philip seringkali memberikan hukuman yang kejam kepada adik-adiknya. Pada suatu kesempatan, Philip menempatkan Bradley di dalam brankas, lalu ia menutup brankas tersebut dan memutar kenop brankasnya sampai Ellen Junior memintanya untuk berhenti. Dia juga pernah mengunci saudaranya di dalam peti mati dan ia pergi meninggalkannya di dalam sana. Insiden terparah terjadi ketika Philip menyerang sepupunya Tammy dan akibatnya Tammy terpaksa harus dirawat di rumah sakit selama 45 hari. Dokter akhirnya mendiagnosis Philip menderita skizofrenia setelah dia memberitahu mereka tentang entitas yang dilihatnya. Namun dokter mencatat bahwa pengobatan yang dijalani Philip tidak mungkin memberinya halusinasi atau memicu penyakit skizofrenia yang tidak aktif. Keluarga Snedeker akhirnya memutuskan yang terbaik untuk mengirimkan Philip tinggal bersama kerabatnya, dan kabarnya Philip berhenti mendengar suara-suara dan melihat roh setelah itu. Gangguan dan teror di dalam rumah semakin meningkat, bahkan mengepel lantai rumah saja bisa menjadi mimpi buruk bagi mereka. Seperti yang terjadi pada Carmen sore itu, saat ia sedang mengepel lantai dapur, tiba-tiba saja air pelnya berubah menjadi darah. Darah yang berwarna merah tua, kental, kini mengotori lantai dan disertai bau yang sangat busuk. Untuk itu, mereka sangat membutuhkan bantuan secepatnya. Beberapa orang yang terlibat untuk membantu keluarga Snedeker dengan kondisi rumah berhantunya ada dari penduduk setempat dan paranormal investigator Ed dan Lorraine Warren. Carmenlah yang memanggil Ed dan Lorraine Warren untuk menyelidiki rumah tersebut. Saat Carmen berbicara di telepon dengan Lorraine, Carmen menceritakan manik-manik Rosario yang terlepas dan hancur dari genggamannya terdahulu. Ed dan Lorraine Warren tiba di rumah Southington keesokan harinya dengan didampingi oleh pendeta Katolik. Sang pendeta pun melakukan pemberkatan pada rumah tersebut dan tidak terjadi apa-apa. Ed dan Lorraine menemukan permasalahannya, yaitu bahwa rumah tersebut dibangun pada tahun 1920-an sebagai rumah duka. Salah satu pekerja pemakaman diduga dihukum karena ia melakukan nekrofilia di kamar mayat dan dianggap sebagai ritual pemujaan setan. Nekrofilia nih adalah perilaku perbuatan tidak senonoh yang dilakukan terhadap mayat. Ed dan Lorraine berteori, seperti halnya sebagian besar komunitas paranormal, bahwa tindakan setan yang terkeji itu dapat menyebabkan adanya aktivitas paranormal dan mengundang entitas atau sosok ke suatu tempat. Dengan didampingi John Zavis yang seorang calon spesialis paranormal, selama siang dan malam mereka menyelidiki rumah tersebut. John ini populer sebagai kolektor benda berhantu dan dia sendiri mengalami teror yang sama dengan yang menimpa keluarga Snedeker secara langsung. Ada salah satu kejadian aneh di mana pada satu malam ketika John sedang bermalam di sana, dia mendapati dirinya menjadi fantomania. Di kalangan paranormal, fantomania adalah salah satu bentuk kelumpuhan tidur yang berakar pada supranatural dan dapat menyebabkan penderitaan mental dan emosional yang luar biasa. Saat John berjuang melawan fantomanianya sendiri, Carmen yang berada di ruangan lain ternyata mengalami serangan supernatural yang sama. John kemudian mengomentari situasi tersebut dengan mengatakan bahwa penglihatan mengerikan yang menyertai fantomania terjadi secara bersamaan dengan dirinya dan Carmen. Ketika kabar tentang hantu di rumah keluarga Snedeker mulai menyebar, Lorraine Warren kemudian teringat bahwa ada sepasang instruktur ilmiah yang datang untuk menghilangkan prasangka bahwa rumah tersebut berhantu. Pada tengah malam awal penyelidikan pertama mereka, sepasang ilmuwan ini akhirnya melarikan diri di tengah malam dan begitu terguncang
sehingga mereka benar-benar pindah ke negara bagian lain setelah mengalami kejadian mistis secara langsung. Lagian sih segala pakai nantangin, giliran disamperin aja kabur, lari. Karena pemberkatan awal pada rumah tersebut tidak berhasil, Ed dan Lorraine kemudian menghubungi Uskup Hartford dan menyampaikan keprihatinan mereka bahwa diperlukan lebih banyak bantuan dari gereja Katolik. Sebagai tanggapan, Uskup mengarahkan agar 2 imam pergi ke rumah tersebut, tidak hanya untuk memberkatinya lagi, tetapi juga mengadakan misa suci Katolik di dalam rumah tersebut. Selama misa seremonial dilakukan, Ed tiba-tiba saja menderita serangan jantung ringan dan ia percaya bahwa hal ini disebabkan oleh salah satu entitas atau sosok yang berada di dalam rumah tersebut yang menganggap Edlah yang bertanggung jawab atas hadirnya para imam Katolik. Kedua imam beserta Ed dan Lorraine memaksa uskup untuk melakukan eksorsisme untuk mengusir kekuatan jahat yang ada di sana. Dan tak lama pada tanggal 6 September 1988, ritual pengusiran setan pun dilakukan. Dan pengusiran tersebut tampaknya berhasil dilakukan dengan ditandai suasana rumah yang tadinya gelap dan suram, sekarang terasa lebih ringan. Lorraine mengatakan bahwa selama eksorsisme dilakukan, ada pohon besar yang tiba-tiba patah menjadi 2 dan tumbang di halaman rumah Snedeker. Padahal pada saat itu cuacanya cukup cerah, bahkan tidak ada hujan badai. Namun, beberapa teori ahli paranormal menyatakan bahwa apapun yang mungkin menghantui rumah Snedeker sebenarnya telah melewati pohon itu dan membelahnya menjadi 2. Setelah kabar mulai beredar luas, media nasional akhirnya melaporkan bahwa rumah Snedeker berhantu dan Ed dan Lorraine menjadi pusat pemberitaannya. Keluarga Snedeker akhirnya pindah dari rumah tersebut dan rumah tersebut dibeli oleh pasangan suami istri. Pemilik rumah baru tersebut mengklaim bahwa mereka tidak mengalami sesuatu yang supernatural atau paranormal activity sejak mereka membelinya. Namun mereka menyatakan bahwa terkadang ada saja orang yang mengambil foto rumah tersebut dari pinggir jalan. Namun tidak pernah ada hal buruk yang terjadi. Mungkin sudah tidak ada lagi aktivitas paranormal di sana, kan rumah itu tadi sudah diberkati dan juga sudah dilakukan eksorsisme. Makanya sudah aman sekarang saat keluarga baru itu pindah ke sana, ya kan? Coba komen di bawah, bagaimana menurut kalian? Dengan klaim keluarga Snedeker tentang pengalaman paranormal yang penuh kekerasan, beberapa orang meragukan kebenarannya. Keluarga Snedeker mengumumkan pengalaman mereka sebelum meninggalkan kediamannya, dan Daryl Kent mencatat pada tahun 1992 dari Hartford Courant bahwa aktivitas paranormal yang dilaporkan tampaknya meningkat ketika keluarga Snedeker tersebut telat membayar sewa. Loh, apa iya? Bahkan tetangganya yang bernama Catherine Altemus percaya bahwa semua itu bohong. Teman-teman Philip bahkan menyatakan bahwa mereka juga tidak mempercayai cerita Philip mengingat kepribadiannya yang suka menjadi pusat perhatian dan sering bercerita. Kisah Snedeker ini akhirnya membuat Hollywood datang menelpon untuk menceritakan kisah The Haunting in Connecticut. Hal-hal yang menghantui di dalam rumah dan bahkan kisah Hollywood yang sebagian besar didasarkan pada kejadian di kehidupan nyata. Carmen dikenal jarang memberikan ceritanya tentang hantu yang dia dan keluarganya alami. Film The Haunting in Connecticut adalah salah satu film pertama yang menampilkan Ed dan Lorraine Warren pada tahun 2009 yang membantu menulis naskahnya. 2 minggu sebelum film tersebut dirilis pada tahun 2009, lebih banyak orang menentang klaim keluarga tersebut, termasuk pemilik rumah baru yang diduga berhantu tersebut. Sementara orang-orang memperdebatkan apakah kisah di balik film horor Hollywood itu benar atau tidak, kisah nyata tentang hantu yang menghantui di Connecticut dan keluarga Snedeker ini tentu saja menjadi salah satu kisah hantu terbesar dalam sejarah Amerika. Kalau kalian gimana nih, tim skeptis atau tim yang percaya bahwa rumah hantu Snedeker itu beneran nyata atau tidak? Komen di bawah. Itulah tadi kisah tentang rumah sewa berhantu yang disewa oleh keluarga Snedeker. Keluarga Snedeker yang tinggal di rumah itu selama 2 tahun, kemudian mereka pindah ke Tennessee. Anak-anaknya sekarang telah dewasa dan mereka telah berkeluarga.
Carmen kini menjadi penasihat spiritual dan berencana menulis buku lain berdasarkan pengalamannya bersama John Zaffis. Meskipun pernyataan Carmen dan keluarganya dibantah oleh banyak orang, tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi di dalam rumah Connecticut itu. Apakah benar Philip berhalusinasi karena kemoterapi yang ia jalani? Atau apakah benar roh-roh orang-orang yang telah meninggal dunia bisa menyakiti mereka? Apakah itu benar-benar terjadi atau hanya sekedar hoaks? Kita mungkin tidak akan pernah mengetahui kebenarannya. Tapi yang kita tahu, memang kita tinggal di dunia ini tidak sendirian. Ada mereka yang tidak terlihat di dunia lain yang juga tinggal berdampingan dengan kita. Asal jangan saling ganggu ya. Misi cerita doang ya. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa hit like buttonnya dan share ke semua sosial media yang kamu punya. Tentunya jangan lupa buat kamu yang belum subscribe, segera subscribe agar channel ini semakin berkembang dan turn on notification-nya supaya kamu jadi orang yang pertama tahu saat aku upload video berikutnya. Dan untuk kamu yang sudah subscribe channel ini, terima kasih banyak karena kalianlah aku menjadi semangat untuk menyajikan kisah-kisah yang seru, menarik, dan menegangkan. Kalau kamu ada ide dan saran untuk videoku selanjutnya, silakan tulis di kolom komentar, cause I would like to know it and love to share with all of you. Follow Instagram aku @anggirisana supaya kita bisa lebih dekat. Thank you so much for watching dan aku udah gak sabar untuk ketemu kalian lagi di videoku selanjutnya. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Carmen di saya kepo banget sih ini, ganggu aja. Sini. Kamu mau in frame ya? Kamu mau in frame ya? Mau in frame ya? Mau in frame tuh, nih, ganggu nih. Carmen dikenal jarang memberikan ceritanya. Carmen dikenal jarang memberikan atau kedengeran sayang bunyi kipas-kipasnya.